Ya, selamat bertemu kembali dengan saya dan di semester genap ini ya untuk kelas 9 masih ada satu materi yaitu tentang bangun ruang sisi lengkung. Ada tiga ya, ada tabung, kerucut, dan bola. Dan untuk saat ini materi kita tentang tabung. Ya, ya, tujuan pembelajaran kita ada empat. Yang pertama menentukan definisi dan unsur-unsur tabung. Yang kedua menentukan jaring-jaring tabung. Yang ketiga menentukan rumus luas dan volume tabung. Yang keempat menghitung luas dan volume tabung. Kita masuk di bagian yang pertama, itu jaring-jaring dan unsur-unsur tabung. Ya, silakan buka buku siswa yang sudah Anda pegang ya. Definisi atau pengertian tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik atau sama ya, yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Ya, seperti apa nanti kita lihat pada jaring-jaring tabung. Ya. Tabung memiliki tiga sisi, yakni dua sisi datar dan satu sisi lengkung, ya, atau selimut tabungnya bentuk lengkung. Ya. Perhatikan bangun tabung, ya, bisa Anda jumpai ya. Kalau di rumah ada bentuk-bentuk ya, di dapur ya ada kaleng susu atau drum ya, bentuknya seperti tabung. Kalau kita buka bangun ini, maka hasilnya seperti ini ya. Ada dua buah bangun datar ya, yaitu alat tutup dan alas, dan satu bangun sisi lengkung yaitu selimut tabung. Dan kalau kita buka kembali bangun ini ya, maka kita dapatkan dua buah lingkaran ya dan satu persegi panjang, di mana persegi panjang adalah selimut tabung yang berbentuk persegi panjang ini ya. Kemudian ada tutup tabung berbentuk lingkaran dan alas tabung juga berbentuk lingkaran. Nah, kedua lingkaran ini sama ya. Definisi tadi identik ya, sama dan sejajar ya. Kita perhatikan sama dan sejajar. Jadi alas dan tutup tabung berbentuk lingkaran, sedangkan selimut tabung ya bentuknya persegi panjang. Ya. Jadi kalau kita perhatikan kembali ya, tutup dan alasnya berbentuk lingkaran yang sama dan kongruen. Ya, kita masih ingat materi semester 1 tentang kekongruenan, berarti ukurannya sama ya. Ukurannya sama. Dan sudutnya juga sama besar ya. Jadi perhatikan ini ya, di sini disebut jari-jari ya, jari-jari lingkaran atau jari-jari tutup tabung. Sedangkan di bagian alas adalah jari-jari lingkaran juga, yang juga adalah jari-jari alas tabung ya. Jadi ada kaitannya dengan lingkaran. Kemudian selimut tabung berbentuk persegi panjang ya. Yang sudah digambarkan tadi ya, ada panjang dan lebar ya. Kalau bicara persegi panjang berarti ada panjang dan lebar. Di mana panjang adalah ukuran panjang atau keliling lingkaran. Kenapa keliling lingkaran? Ya, kalau kita perhatikan kembali selimut tabung ini ya, lengkung ya, berbentuk lengkung ya. Ukuran panjang ternyata adalah keliling dari lingkaran, yaitu keliling alas dan keliling atas tabung atau tutup tabung ya. Sedangkan lebar ya adalah tinggi tabung ya. Lebar ini merupakan tinggi tabung. Jadi itulah unsur-unsur pada selimut tabung ya. Jadi ukuran panjangnya adalah keliling lingkaran atau keliling alas atau tutup tabung, sedangkan lebarnya adalah tinggi tabung tersebut. Kemudian kita masuk pada bagian berikut, luas dan volume tabung ya. Rumus luas tabung kita peroleh dari bentuk jaring-jaring tabung ya. Ya, kita lengkapi dulu ya. Nah, luas tutup berarti luas lingkaran. Kenapa? Karena tutup tabung berbentuk lingkaran. Rumusnya adalah pi r kuadrat atau pi kali r kali r. Kemudian selimut tabung berbentuk persegi panjang, berarti luas persegi panjang, panjang kali lebar, di mana panjang adalah keliling lingkaran dan lebar adalah tinggi tabung,
sehingga menjadi 2 kali pi kali r keliling, ya, rumus keliling lingkaran 2 pi r dikali t. T adalah tinggi tabung. Sedangkan alasnya sama dengan tutup, ya. Luas alas sama dengan luas lingkaran, berarti pi r kali r atau pi r kuadrat. Nah, ketiga rumus ini kita akan jumlahkan untuk mendapatkan rumus luas permukaan tabung. Jadi, luas tabung atau luas permukaan tabung adalah luas tutup ditambah luas alas tambah luas selimut. Ya. Di mana luas tutup adalah pi kali r, luas alasnya adalah pi r kali r juga, dan luas selimutnya 2 pi kali r kali t. Ya. Kalau kita jumlahkan, maka mendapatkan hasil 2 pi kali r kali r, ya, tambah 2 kali pi kali r kali t. Ya. Kemudian kita sederhanakan, ya, kita faktorkan, maka rumusnya didapat 2 pi r kali r tambah t. Itulah rumus luas permukaan tabung. Artinya, seluruh permukaan tabung dijumlahkan. Ya, baik luas alas, luas tutup, dan luas selimut. Ya. Sedangkan luas tabung tanpa tutup berarti hanya luas alas ditambah luas selimut. Hanya luas alas ditambah luas selimut. Maka rumusnya menjadi pi kali r ditambah 2 pi rt. Ya, kita sederhanakan, kita faktorkan, dapat pi kali r dikali r tambah 2t. Ya. Sedangkan rumus luas selimut sudah jelas tadi, yaitu 2 pi r kali t. Itulah rumus luas tabung, ya, baik luas permukaan tabung, luas tabung tanpa tutup, ataupun luas selimut, luas alas dan luas tutup. Ya. Kemudian volume tabung. Ya. Untuk volume tabung kita mengacu pada rumus volume bangun ruang sisi datar. Ya. Kita mengacu di situ, di mana kita mengambil sampel yaitu volume prisma. Rumus volume prisma adalah luas alas kali tinggi prisma. Ya. Maka untuk luas alas tabung berbentuk lingkaran, sedangkan tinggi tabung jelas, ya, maka volume tabung adalah luas alas kali tinggi tabung, di mana luas alas adalah luas lingkaran dikali dengan tinggi tabung, sehingga volume tabung rumusnya adalah pi kali r kuadrat t, atau pi kali r kali t, di mana t adalah tinggi tabung. Itulah rumus volume tabung. Ya. Karena sudah tahu apa rumusnya, rumus luas dan volume, maka kita akan mencoba menghitung luas dan volume tabung. Ya. Contoh, hitung luas permukaan dan volume dari bangun tabung berikut. Kita perhatikan gambar, ya. Tabung dengan jari-jarinya 4 cm dan tinggi tabung adalah 10 cm. Ya, ini bisa kita lihat di soal, ya, buku siswa. Ya. Kita akan selesaikan. Diketahui jari-jari 4, tinggi tabung adalah 10. Jelas di gambar, ya. Yang ditanya ada dua. Yang pertama luas permukaan dan volume tabung. Kita akan selesaikan dengan menggunakan rumus luas permukaan dan volume tabung. Ya. Kita mulai dengan luas permukaan. Ya, rumusnya adalah 2 pi kali r tambah t. Kita tinggal masukkan atau kita tinggal substitusi saja, ya. R-nya kita ganti 4, ya, dan T-nya kita ganti 10. Maka menghasilkan 2 pi kali 4 tambah 10, ya. 4 tambah 10 adalah 14, dan 2 kali 4 adalah 8 pi. Jadi 8 pi kali 14. Hasilnya adalah 112 pi cm persegi, atau 112 pi cm kuadrat, atau cm berjurus sangkar. Ya. Nah, nilai pi, serta bersama nilai pi ada dua, yaitu 3,14 atau 22/7. Ya. Kalau kita gunakan pi 3,14, maka hasilnya kita kalikan 112 kali 3,14, hasilnya 351,68 cm persegi, ya, kuadrat. Kalau kita gunakan 22/7, maka hasilnya 352 cm kuadrat. Ya, seperti ini. Jadi sampai di sini benar. Boleh juga kita perinci, tergantung pi-nya seperti apa. Nanti ada di soal, kalau pi-nya diminta 3,14, berarti kita kalikan dengan 3,14. Kalau di soal kita diminta 22/7, maka kita kalikan dengan 22/7. Hasilnya seperti ini. Kemudian volume tabung pi kali r kuadrat t, atau pi kali r kali t. Ya. Langsung saja, pi kali 4 kuadrat kali 10 sama dengan
4 kuadrat adalah 16, 4 kali 4 ya, bukan 4 kali 2, 4 kali 4 16 dikali 10 160 pi. Ya. Pi di sini kita ganti dengan 3,14 dan atau 22/7, maka hasilnya seperti ini. Ya. Inilah hasil dari soal yang tadi ya, luas permukaan dan volume tabung. Seperti itu. Kemudian kita lanjut contoh berikut, tentukan panjang dari unsur tabung yang ditanyakan. Ya. Dengan gambar diketahui di sini kalau kita lihat gambar diameter ya, diameter dari lingkaran atau tutup tabung ada 20 cm, volumenya diketahui, ditanya tinggi tabung ya. Diketahui diameter 20 cm, volumenya 600 pi cm kubik ya. Berarti kalau diameternya 20, maka jari-jarinya adalah 10. Kita selesaikan ya. Karena yang ditanya adalah tinggi tabung, kita gunakan saja rumus volume tabung. Ya. Volume tabung adalah pi R kuadrat T. Ya. Itu yang kita pakai. Volumenya kita ganti dengan 600 pi dan rumusnya tetap ya. Kita ganti saja R-nya dengan 10. Jadi jari ya. Jadi persamaannya menjadi 600 pi sama dengan pi kali 10 kuadrat kali T. Ya. Kita kalikan 10 kuadrat adalah 100 kali pi dan T dikali T, hasilnya 100 pi T ya. Kemudian kita gunakan konsep persamaan linear satu variabel ya. Ruas kiri dan ruas kanan kita bahagi dengan pi ya, supaya pi nya hilang kita bagi dengan pi. Jadi 600 pi bagi pi adalah 600, 100 pi T bagi pi tertinggal 100 T ya, seperti ini ya. Karena pi nya hilang ya, pi bagi pi 1 ya. Tinggal 600 sama dengan 100 T. Yang kita akan cari adalah berapa tinggi. Berarti kedua ruas kita bahagi dengan 100 agar supaya ruas sebelah kanannya tertinggal T sendiri. Kedua ruas kita bagi 100, 600 bagi 100 adalah 6 dan 100 T bagi 100 adalah T. Sehingga kita mendapatkan hasil tinggi tabung adalah 6 cm ya. Lanjut contoh berikutnya. Diketahui T13 tinggi tabung, sedangkan luas permukaannya 528 pi cm kuadrat. Ditanya adalah R. Berarti sama, kita gunakan rumus luas permukaan tabung ya. Jadi tingginya 13, luasnya adalah 528 pi cm kuadrat ya. Yang ditanya adalah jari-jari tabung. Kita gunakan rumus luas permukaan tabung 2 pi R kali R tambah T ya. Kita ganti luas permukaannya, kita ganti dengan 528 pi seperti yang diketahui di soal. Baru rumusnya 2 pi R kali R tambah T, T nya kita ganti 13 yang sudah diketahui. Sehingga kita gunakan konsep persamaan linear satu variabel ya. Kedua ruas kita bagi dengan 2 pi ya. Kedua ruas kita bagi 2 pi supaya pi nya hilang ya. Karena tujuan kita mencari jari-jari atau R ya. Kita akan buat ruas kiri atau kanan tertinggal R sendiri. Kalau kita bagi 2 pi, maka hasilnya adalah 528 pi bagi 2 pi adalah 264, sedangkan 2 pi bagi 2 pi 1 tertinggal R kali R tambah 13 ya. Jadi 264 sama dengan R dikali R tambah 13. Kemudian lanjut lagi. Nah, di sini persamaannya menjadi 264 sama dengan R kali R tambah 13 ya. Kita kalikan R kali R kuadrat, R kali 13 sama dengan 13R ya. Kemudian kedua ruas kita kurangkan 264 ya. Kenapa? Supaya ruas sebelah kirinya tertinggal 0. 264 kurang 264 hasilnya 0. Dan ruas sebelah kanannya tinggal R kuadrat tambah 13R kurang 264. Ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Kita masih ingat materi persamaan kuadrat semester 1 ya. Kita bisa gunakan rumus kuadrat sempurna atau ABC, atau kita melengkapkan kuadrat sempurna bisa, atau kita dengan cara memfaktorkan ya, untuk mencari nilai R ya. Jadi inilah bentuk persamaannya, R kuadrat tambah 13R kurang 264 sama dengan 0. Inilah bentuk persamaan kuadrat ya. Tinggal kita cari berapa nilai R, kita faktorkan saja. Boleh juga Anda gunakan rumus kuadrat ya, terserah Anda. Saya pakai faktoran saja ya. Jadi kita faktorkan, kita cari faktor 264
yang jika dikalikan dapat min 264, jika dijumlahkan dapat 13. Jadi kita cari faktor dari 264, berapa kali berapa sama dengan negatif 264, dan ketika kita jumlahkan hasilnya adalah plus 13. Kita dapatkan min 11 dan 24. Min 11 kali 24 adalah min 264, min 11 tambah 24 adalah positif 13. Seperti ini. Maka hasilnya adalah R sama dengan 11 atau R sama dengan negatif 24. Nah, karena ini bicara jari-jari, otomatis yang memenuhi adalah R sama dengan 11. Karena R tidak mungkin bernilai negatif. Ya. Karena ukuran panjang, lebar, atau luas tidak mungkin negatif. Ya, pasti positif. Maka jari-jari tabung tersebut adalah 11 cm. Nah, tugas rumah ya yang harus Anda kerjakan selama seminggu ya. Sangat mudah, silakan cari di internet juga bisa, bertanya juga orang tua bisa, dengan paham ya. Tugas yang pertama yang menghitung luas permukaan dan volume tabung. Ya, ada di buku siswa juga soal ini. Kemudian soal nomor 2, kita menentukan panjang dari unsur tabung yang ditanyakan ya. Yang pertama ditanya tinggi, yang kedua juga ditanya jari-jari ya. Kemudian yang ketiga, kita akan mencari rumus luas dan volume setengah tabung ya. Akan dicari kira-kira rumusnya seperti apa ya. Jadi itulah tugas dan materi kita sampai di sini. Jadi terima kasih atas perhatian Anda dan tetap semangat walaupun masih belajar di rumah. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.